Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan agenda rutin kita, yaitu ceramah bulan Ramadan. Meskipun nanti hanya 7 menit, mudah-mudahan pertemuan kita dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat tadi kita sudah biasa mendengar, sudah terbiasa. Dan apa yang harus kita pahami bahwa dengan ditetapkannya ibadah puasa, diwajibkannya ibadah puasa kepada kita, ini Allah sengaja menjadikan kita ini menjadi sosok yang paling mulia di sisi Allah. Karena Allah sendiri sudah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka dengan berpuasa ini diharapkan kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini benar-benar bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjelaskan bahwa takwa itu adalah al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wal istidadul yaumir rahil waridho bil qalil. Takwa itu artinya yang pertama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di kubur maupun di akhirat kelak. Takwa juga berarti kita harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takwa itu berarti kita harus bisa mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kita paham bahwa senang atau susahnya kita di akhirat kelak itu sangat ditentukan pada kehidupan kita di dunia ini. Dan kita paham ketika di alam kubur besok kita sudah susah, maka di akhirat ini akan lebih susah. Ketika kita di dalam kubur ini kok senang, kita sukses, maka di akhirat kelak pun kita akan lebih sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, takwa itu adalah kita harus rela, kita harus ridho, kita harus bisa menerima. Meskipun apa yang kita dapati ini hanya sedikit, meskipun kita sudah berusaha, berjuang, berangkat pagi, pulang petang, kita bersusah-susah untuk mencari nafkah, tetapi ketika kita hanya mendapatkan sedikit, kalau kita ridho, berarti kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang menjadikan
kita itu sebagai orang yang takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi orang yang mulia, janganlah kita rusak dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Apa kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak tatanan hidup ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menjelaskan bahwa laula khamsu khisalin la saran nasa kulluhum sholihin. Seandainya di dunia ini tidak ada 5 perkara, maka semuanya akan menjadi baik. Seandainya di kampung ini tidak ada 5 hal, maka kampung kita akan menjadi kampung yang bagus. Seandainya di masjid ini tidak ada 5 hal ini, maka masjid ini pun juga akan menjadi bagus. Oleh karena itu bersama-sama kita tinggalkan 5 hal ini. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli, rela dengan kebodohan. Oleh karena itu saya berpesan pada hadirin semua, hendaklah kita perbanyak untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita paham bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu harus sebuah keharusan dari ketika kita lahir sampai kita masuk ke liang kubur. Ini adalah sebuah kewajiban buat kita. Dan sekali lagi, dengan berilmu, baik ilmu agama, ilmu umum maupun yang lain, maka kita akan menjadi sosok manusia yang soleh. Hadirin, kemudian yang kedua, hal yang dapat merusak adalah adanya riya, perbuatan riya. Perbuatan riya itu perbuatan pamer. Kita berbuat amal, beramal, tetapi masih ada keinginan supaya orang lain itu mengerti tentang kita. Kita berbuat tetapi tidak ikhlas karena ada harapan dari orang tertentu. Itulah yang menyebabkan amalan kita menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah at-tama'u. Kita tomak, kita punya angan-angan, apalagi kita punya sifat rakus. Ini yang menyebabkan kehancuran. Apalagi dalam sebuah organisasi, kalau ada hal yang semacam ini, insya Allah, ini akan menjadi organisasi itu hancur. Di kampung kita ada sifat-sifat seperti ini juga menjadi kampung kita ini menjadi kampung yang berantakan. Kemudian yang keempat adalah kita bakhil dengan kelebihan yang kita miliki. Oleh karena itu bersama-sama, semua di antara kita memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin kelebihan harta, ada yang kelebihan ilmu, ada yang kelebihan pangkat, golongan, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelakan kelebihan-kelebihan itu untuk orang lain. Jangan kita pegang erat, ini adalah milik saya. Kemudian yang kelima yang menyebabkan kehancuran adalah al-i'jabu birra'yi. Kita menganggap bahwa pemikiran kita, pendapat saya, itulah yang paling benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran sebuah negara itu adalah apabila negara, warganya, bangsanya sudah berpecah belah. Perpecahan ini adalah akibat karena adanya pemahaman-pemahaman yang menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling baik. Oleh karena itu bersama-sama kita untuk bisa saling memahami. Sebelum kita menjelekkan orang lain, itu kita harus paham terlebih dahulu. Kenapa kita menjelekkan orang lain? Karena kita belum paham orang lain itu sebenarnya seperti apa. Ini orang per orang seperti itu. Beragama pun juga seperti itu. Menganggap agama orang lain rusak, menganggap agama orang lain itu rusak. Itu karena kita belum paham. Apalagi kita sesama orang Islam sampai berani menganggap itu syirik, itu kafir. Inilah penyebab kehancuran bangsa negara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 7 menit.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.